Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu bersama masuk dalam ibadah Natal. Karena saat ini firman itu menjadi manusia. Selamat datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang mau bawa tiada tanda. Salam. Eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai, salam damai, salam. Damai Kristus besertamu. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Firman itu
telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bersama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami boleh mengucap syukur atas peristiwa penting di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami mengucap syukur apabila hari ini kami boleh menyambut kedatangan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami, untuk memberikan keselamatan kepada kami, untuk memberikan kelepasan kepada kami, dan untuk meyakinkan kami bahwa kami tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam surga, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, bersama dengan keluarga kami boleh menikmati
dan menerima kedatangan Tuhan dalam hidup ini. Terimalah ibadah kami sebagai ungkapan syukur atas hadirnya Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus beribadah di rumah, sekalipun hanya melalui video online, namun tidak mengurangi rasa sukacita dan bahagia kami untuk menerima kehadiran Tuhan di hari Natal ini. Sukacita dan damai Natal tetap kami nikmati di dalam hidup kami. Sukacita dan damai Natal benar-benar hadir dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami beribadah kepadamu. Saat ini kami juga akan menaikkan doa kami kepadamu, terkhusus bagi seluruh umat Tuhan di seluruh dunia yang merayakan Natal hari ini, yang melaksanakan ibadah Natal hari ini. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kenyamanan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat beribadah pada hari ini oleh karena kesibukan, oleh karena tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya Tuhan, bila Engkau tetap menghadirkan sukacita dan damai Natal dalam kehidupan mereka, sehingga hari Natal ini pula juga dapat mereka rasakan kebahagiaan yang di dalam hati mereka. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga firman ini boleh kami terima dengan baik dan boleh menambah sukacita dan kedamaian di dalam hati kami di saat kami merayakan Natal ini. Inilah doa kami Bapa, ini yang menjadi permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah perayaan Natal di 2019 yang lalu? Masih ingatkah ketika kita masih dapat merayakan ibadah Natal bersama, baik itu di gereja ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan bersama? Masih ingatkah sukacita dan kedamaian pada saat itu? Dan masih ingatkah betapa hangatnya kebersamaan di saat kita beribadah dan juga merayakan Natal dengan saudara-saudara kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Natal menjadi kerinduan akan setiap orang yang merayakannya. Karena sukacita dan damai Natal tidak dapat tergantikan dengan sukacita dan damai Natal yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, sayangnya beberapa saat setelah kita merayakan Natal di 2019,
Setelah kita bersama-sama masuk dalam tahun baru 2020 saat itu, pandemi melanda dunia. COVID-19 menyebar ke seluruh bangsa, menyebar ke seluruh negara, sehingga membuat suasana, membuat kehidupan 2020 sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa boleh buat? Itu yang terjadi. Apa boleh buat? Ini yang melanda semua umat manusia di dunia. Tak ada satupun orang yang dapat lari dari kenyataan ini. Tak satupun orang yang bisa menghindar dari pandemi yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang mengalami dampak dari pandemi yang terjadi di dunia ini. Perhatikan bagaimana banyak orang yang terdampak dengan kehilangan pekerjaannya, harus berhenti dari pekerjaannya karena perusahaan tutup, karena ladang pekerjaannya harus tutup oleh karena pandemi, yang mengakibatkan pula pendapatan, penghasilan berkurang di dalam kehidupan mereka. Banyak juga Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kemerosotan, turunnya ekonomi dalam kehidupan membuat banyak orang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak dapat lagi membeli sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga benar-benar menyusahkan kehidupan saudara-saudara kita itu. Benar-benar terasa pandemi di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melanda semua orang pandemi ini. Sehingga banyak orang yang jatuh di dalam keterpurukan hidup, yang kemudian berimbas pada sisi kehidupan yang lainnya. Manusia jengkel, manusia marah. Kita semua sulit menerima kenyataan yang harus kita terima bersama. Ya, demikian juga bukan hanya persoalan secara pribadi, kejengkelan, kemarahan, tapi dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang ada terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, uring-uringan, marah, jengkel, karena kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi dengan baik. Apa yang diharapkan tidak dapat diterima. Apa yang menjadi keinginan tidak dapat dituruti oleh karena dampak dari pandemi yang terjadi. Bukan hanya masalah di dalam kehidupan sehari-hari saja. Dalam kehidupan iman kita pun, dalam prosesi-prosesi keagamaan, banyak hal yang tidak dapat dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Perhatikan saja bagaimana beberapa saat kita harus menghentikan ibadah. Beberapa saat kita tidak bisa melaksanakan ibadah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita hanya bisa beribadah melalui virtual, melalui video online yang disiarkan YouTube dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahkan terlebih lagi ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak boleh beribadah karena protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Bagaimana batasan-batasan usia yang membuat kita tidak bisa bergereja, tidak bisa beribadah secara langsung. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini yang terjadi. Itu yang kita hadapi. Bahkan hari ini
di saat Natal dilaksanakan, kita tidak bisa beribadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Toh kemarahan, kejengkelan, dan sebagainya tidak dapat menghentikan pandemi ini. Benar? Apa yang kita jadikan itu sebuah kemarahan besar dalam hidup, tidak terima dengan kenyataan, apa bisa menghentikan pandemi ini? Tidak. Lebih ironis lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang yang akhirnya berbuat jahat karena pandemi ini. Bagaimana mereka harus mencuri karena kebutuhan. Bagaimana mereka harus uring-uringan bahkan dalam kehidupan keluarga, sampai ada perceraian hanya karena pandemi yang terjadi. Bagaimana banyak orang yang protes terhadap pengurus gereja, terhadap majelis gereja, kenapa tidak mengadakan ibadah? Banyak orang yang protes kepada pemerintah, mengapa harus ada protokol kesehatan dan sebagainya. Ya, membuat kehidupan merosot. Namun Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan melakukan hal-hal itu di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama dari Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Yesus lahir ke dunia ini, dan semua orang mereka akan menamakannya Immanuel. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga merasa Yesus itu Immanuel dalam kehidupan kita? Menjadi pertanyaan pertama bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ziarah perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir sebenarnya membuktikan bagaimana Allah itu Immanuel. Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umat. Bagaimana laut terbelah, bagaimana Allah memberi makan, bagaimana Allah memberi minum umat Tuhan pada saat itu sehingga mereka bisa masuk ke Kanaan. Ini membuktikan bahwa Allah menyertai kita. Kehadiran Yesus pun ke dunia ini merupakan salah satu cara Allah menunjukkan kasih-Nya pada manusia, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia ada, bahkan hadir di dunia bersama dengan kita, bersama hidup dengan kita untuk memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Allah dalam diri Yesus menemani kehidupan kita. Oleh sebab itu kita juga harus percaya dalam menghadapi pandemi saat ini, Allah beserta dengan kita. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Dan seharusnya tidak perlu kita marah, tidak perlu kita jengkel, tidak perlu kita uring-uringan, tidak perlu kita menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain. Seharusnya ketika Allah bersama dengan kita, ada kesabaran, ada kerendahan hati, ada rasa mau menerima kenyataan. Sebab kita percaya ketika Allah bersama dengan kita, sama seperti bangsa Israel, mereka akan masuk dalam tanah perjanjian yang penuh madu dan susu. Sukacita, kebahagiaan, kemakmuran menjadi masa depan mereka. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita saat ini, maka di hari yang akan datang, kita juga akan masuk dalam kemakmuran, kita masuk dalam kebahagiaan dan sukacita hidup, sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari hayati
Yesus Immanuel, Allah beserta dengan kita, Ia bersama dengan kita. Oleh karena itu ada satu harapan besar dalam hidup ini, bahwa 2021 tahun yang akan kita masuki bersama sebentar lagi, Yesus juga tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan melindungi kita, Ia akan berjalan bersama dengan kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan, Ia mencukupkan segala sesuatu. Kebahagiaan sukacita menjadi bagian kehidupan kita di hari yang akan datang. Terus ada iman yang kuat. Teruslah berpengharapan yang kuat bersama Ia yang selalu ada dalam kehidupan kita. Sebab Ia adalah Immanuel. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari tunjukkan sikap yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Dengan mereka yang selalu marah, dengan mereka yang selalu jengkel dengan keadaan, dengan mereka yang selalu uring-uringan, dengan mereka yang mencuri, dengan mereka yang melakukan kejahatan. Engkau harus berbeda. Tetap sabar, tetap tenang, tetap rendah hati, tetap berpengharapan. Sebab ketika Allah beserta dengan kita, segala sesuatu akan menjadi baik. Tunjukkan kepada semua orang bahwa kita, orang Kristen, berbeda dengan yang lain. Ketika menghadapi situasi yang berat, tetap tenang, tetap sabar, tetap rendah hati. Percaya bahwa Yesus akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi semua orang. Dan ketika orang lain melihat kita melakukan hal itu, mereka akan mengenal Yesus melalui apa yang kita lakukan. Dan mereka juga akan menamakan Dia Immanuel. Selamat hari Natal, selamat merasakan kebersamaan dengan Yesus. Tetap kuat di dalam iman, sabar, rendah hati, dan percayalah, hari yang akan datang menjadi hari yang membahagiakan kita semua. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Matius pasal 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan buat tidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Marilah kita bersama-sama haturkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa dan akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Segala puja, puji, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Sungguh pada saat ini kami merasakan akan cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami menyisihkan berkat ini dan kami wujudkan di dalam persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan berkenan untuk menerima persembahan ini Bapa, dan Tuhan akan memberkatinya sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami, terlebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan Tuhan sertai dalam setiap kehidupannya, sehingga saudara kami ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami, inilah peroran kami, dan inilah ucapan syukur kami. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Jemaat dikasih Tuhan, mari kita memperbori iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini undurlah dari ibadah ini dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Tunduklah, terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit
siarkan di gunung lahirnya